bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Yang saya bawakan hari ini adalah jangan takut tantangan hidup. Tanpa tantangan, hidup akan membosankan. Jadi hadapi dan nikmati saja setiap tantangan yang terjadi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan lari apalagi tawar hati ketika menghadapi tantangan dan cobaan. Melalui tantangan dan cobaan kita akan menjadi lebih kuat serta mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu menuntun dan membimbing kita langkah demi langkah untuk mengalami mujizat-Nya. Di dalam kitab Ulangan 1 ayat 21 berkata, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Takut dan patah hati adalah penyebab utama dari segala kegagalan. Ada orang yang takut memulai sesuatu, ada yang takut menikah, ada juga orang yang takut berkompetisi. Pada dasarnya, orang yang takut menerima tantangan sudah kehilangan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 1 ayat 22 berkata, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Pertimbangan itu baik, namun terlalu banyak menimbang-nimbang sampai lupa untuk bertindak adalah sebuah kegagalan. Jadi Anda gagal bukan karena tantangan dan masalah, namun karena Anda bimbang. Dalam Ulangan 1 ayat 22-24 berkata, hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Dari 12 pengintai yang diutus untuk menyelidiki keadaan dan situasi, 10 orang negatif thinking dan 2 orang positif thinking. Jadi orang-orang yang berpandangan negatif pasti akan selalu lebih banyak dari orang-orang yang berpandangan positif. Dalam Ulangan 1 ayat 25 berkata, maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana lebih besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula, kami melihat orang-orang enak di sana. Selalu ada variasi dalam kehidupan. Ada hal baik dan ada juga hal buruk. Ada kemudahan dan ada juga kesukaran. Namun orang yang memiliki iman kepada Tuhan akan memiliki pandangan yang berbeda. Untuk dapat melihat di balik kesukaran dan masalah selalu ada kesempatan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kehati-hatian dan ketelitian bukan datang dari pendapat orang lain, bukan juga dari perasaan, tetapi keluar dari firman Tuhan. Itu sebabnya ucapkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Maka perjalanan hidup kita pasti berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hadapi dan jalani saja hidup kita hari ini dengan ucapan syukur. Percayalah kepadanya, maka segala perasaan kecut dan tawar hati digantikan Tuhan dengan gairah yang menyala-nyala. Yosua 1 ayat 11,
Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Percayalah kepada Tuhan, dalam tempo yang singkat segala masalah dan pergumulan kita selesai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.